Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Horor Monyet Pasir Putih. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1998. Aku merasa sangat beruntung. Pak Dirga, juragan yang mengajakku bekerja di Bali tahun lalu, ternyata sengaja memacu pekerjaan proyek demi berpuasa dengan keluarganya di Jakarta. Aku pun menyesal, karena 3 bulan lalu sempat berkali-kali mengumpat dalam hati dan berprasangka buruk padanya. Ketika itu, kami memang sering lembur malam agar pekerjaan cepat selesai. Ternyata beliau memberikan kejutan indah. 4 hari sebelum masuk bulan Ramadan, beliau mengumpulkan kami semua para pekerjanya. Teman-teman semua, saya minta maaf ya, kalau selama ini sering ngejar-ngejar kerjaan. Tapi hari ini saya mau kasih kejutan. Saya sudah nerima proyek berikutnya, tapi mau dikerjakan setelah Lebaran. Dan tujuan saya memacu kalian adalah biar bisa berlibur dengan keluarga di bulan puasa. Jadi, semua bisa pulang dan nanti kembali kerja H+5 ya. Tentu saja kami semua berteriak bahagia sore itu. Termasuk aku dan Saman, teman sekampung yang dulu dari dialah aku mendapat informasi tentang pekerjaan di Bali ini. Singkat cerita, malam harinya kami berkemas dengan perasaan berbunga-bunga. Bagi seorang kuli atau tukang yang bekerja jauh seperti kami, berpuasa dengan keluarga adalah sesuatu yang sangat istimewa. Padahal dulu aku sempat berpikir mungkin menjelang Lebaran baru bisa pulang. Bukan hanya itu, Pak Dirga juga memberikan THR untuk kami masing-masing. Maka lengkaplah kebahagiaan di hari itu. Keesokan harinya, aku dan Saman berboncengan sepeda motor. Ini adalah sepeda motor milik bapakku yang terpaksa beliau berikan agar aku punya kendaraan di Bali. Syukurnya, walau motor ini sudah tua, tapi masih nyaman dinaiki dan tak pernah merepotkan. Setelah menyeberang ke pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, kami berdua pun melanjutkan perjalanan. Sejak awal perjalanan dari Bali, Saman memang menyarankan agar perjalanan ini dibuat santai. Gak usah buru-buru, Pok. Toh puasa masih 3 hari. Sampai di Ngawi malam juga gak apa-apa. Begitu katanya. Namaku sebenarnya adalah Bagus. Tapi sejak kecil teman-temanku memanggil Ampok, yang berarti nasi dari jagung. Dulu ketika kecil aku memang suka sekali nasi jenis itu, sehingga menjadi panggilan yang melekat sampai umurku 22 tahun. Karena perjalanan santai dan beberapa kali singgah, kami sampai di Kabupaten Situbondo sore hari. Saman lagi-lagi minta berhenti. Alasannya ingin melihat pasir putih dan menikmati kelapa muda di pinggir jalan. Aku pun menuruti dan segera berhenti di sebuah warung kecil di pinggir pantai, sekitar 1 kilometer sebelum pintu gerbang masuk kawasan wisata Pasir Putih. Suasana menjadi semakin mengasihkan, karena selain pemandangan laut yang indah, ada puluhan ekor monyet yang berlarian di kiri jalan. Bahkan ada beberapa yang sampai ke tengah, ketika ada pengguna jalan yang melempar makanan. Disitulah aku mengalami sesuatu yang sulit diterima akal. Ketika Saman melemparkan 2 buah pisang ke seberang, banyak monyet yang segera berebutan. Tapi ada satu yang aneh. Awalnya sambil menunjuk, Saman bertanya, "Coba lihat, Pok, itu monyet satu. Kenapa ya nggak mau gabung dengan yang lain?" Aku pun spontan mengalihkan pandangan ke sana sambil mendengarkan lanjutan omongan Saman. Katanya, monyet itu aneh karena berdiri dan hanya memandangi teman-temannya yang dari tadi berebutan pisang. Mungkin karena aku bengong, Saman menepuk bahuku dan bertanya, "Lihat nggak?" Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Di mataku, itu bukanlah monyet, melainkan seorang anak kecil yang mungkin seusia Roni, adikku di rumah yang masih kelas 4 SD. Karena keasikan, Saman membeli pisang lagi dan kembali dilemparkannya ke seberang jalan untuk monyet-monyet itu.
Lagi-lagi dia mengatakan bahwa satu monyet aneh tadi hanya berdiri dan melihat teman-temannya tanpa ikut merebut pisang. Aku sadar penglihatan kami berdua tidak sama. Saman melihat seekor monyet, tapi di mataku adalah anak kecil. Aku pun terus menatap anak kecil itu. Dan dia juga menatapku dengan tajam, hanya diam berdiri. Dari dulu, aku memang punya kelebihan atau justru mungkin kekurangan dibanding teman-teman sebayaku. Pernah suatu hari ketika masih SD, aku dan teman-teman termasuk Saman mencari burung di kebun Pak Jono, dekat kuburan. Saat asik mencari sarang burung, tiba-tiba aku melihat sesosok aneh berjalan mendekat. Karena ketakutan, aku pun berlari pulang meninggalkan teman-teman. Dan di malam harinya saat berkumpul mengaji di masjid, ternyata tak ada satupun temanku yang tahu. Berarti, akulah satu-satunya yang melihat sosok aneh yang wajahnya menyeramkan ketika kami mencari burung. Dan masih ada beberapa kejadian lain. Intinya, aku terkadang bisa melihat makhluk halus yang tak bisa disaksikan teman-temanku. Saman kembali membeli pisang dan dilempar lagi. Di mataku, anak kecil itu masih terus menatap tanpa berkedip. Perlahan, aku pun merasa takut, tapi tak berniat menceritakan ini pada Saman. Akhirnya, aku mengajaknya pulang dengan alasan ingin segera sampai di rumah. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan kami hanya sekali singgah di Jombang untuk ngopi dan makan malam. Setelah itu, kami lanjut pulang ke Ngawi dan sampai tengah malam di rumah. Peristiwa aneh di Pasir Putih Situbondo itu pun perlahan kulupakan. Dan aku lalu tenggelam dalam kebahagiaan liburan. Terutama di bulan puasa. Bercengkrama dengan ibu, bapak, dan Roni adikku. Karena rumahku dan Saman berdekatan, kami juga sering nongkrong bersama-sama di malam hari. Juga dengan teman-teman yang lain di kampung. Singkat cerita, liburan puasa dan lebaran benar-benar menyenangkan. Dan nanti H+5 kami harus kembali bekerja di Bali. Rencananya ada satu lagi teman yang akan kami bawa, yaitu Taufik. Dia juga adalah teman sekolahku dan Saman ketika SD dan SMP. Pak Dirga memang meminta atau memberi kepercayaan pada aku dan Saman untuk mencari tambahan tenaga satu orang lagi, dengan syarat mau bekerja keras dan berpengalaman kerja bangunan. Di hari H+3 Lebaran, aku tiba-tiba teringat lagi dengan peristiwa monyet aneh di Situbondo menjelang puasa. Ketika itu, Roni adikku sedang memandangi sebuah foto di ruang tamu. Setelah ku dekati, ternyata itu adalah foto bersama teman-temannya ketika liburan tahun lalu. Awalnya, aku hanya ingin basa-basi dan mengajak Roni bercanda. Tapi akhirnya, mataku tertuju pada satu anak dalam foto itu. Aku pun spontan teringat. Wajah anak itu sama persis dengan anak yang kutemui di antara monyet-monyet di Pasir Putih Situbondo. Karena penasaran, aku pun menunjuk wajah anak itu dalam foto dan bertanya pada Roni adikku, "Ini siapa, Dek?" Dan jawaban adikku benar-benar membuatku terkejut. "Itu Radit, Mas, temanku sekelas, tapi kasihan dia sudah meninggal." Otakku pun spontan terbawa untuk menyisir peristiwa sebelum puasa. Aku ingat betul, ketika itu Saman mengaku melihat seekor monyet aneh yang berdiri terdiam ketika kawanannya berebut pisang. Tapi di mataku, itu adalah anak kecil seusia Roni yang wajahnya benar-benar sama persis dengan yang ada di dalam foto. Aku yakin ada sesuatu dengan peristiwa ini. Mungkin karena mendengar percakapan kami, Bapak tiba-tiba bergabung dan ikut memegang foto itu. Sepertinya beliau ingin menyampaikan sesuatu, tapi segera dibatalkan karena tiba-tiba ada tamu datang. Bapak lalu berbisik, "Nanti malam tak ceritain." Aku pun menjadi makin penasaran. Beberapa poin penting ku garis bawahi di otakku.
yaitu monyet, anak kecil yang berwajah teman Roni yang sudah meninggal, dan wajah bapak yang terlihat begitu serius dan menyimpan sesuatu ketika berjanji mau bercerita nanti. Malam harinya selepas Isya, aku kembali nongkrong bersama Saman, Taufik dan teman-teman yang lain di sebuah warung kopi di kampung kami. Seperti biasa, kami di sana bercanda tawa sampai menjelang tengah malam. Sekitar jam 11, kami pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kisah tentang temannya Roni kembali kulupakan. Tapi, begitu sampai di rumah, ternyata bapak belum tidur. Beliau terlihat merokok sendiri di ruang tamu yang entah sedang berpikir apa. Begitu aku memasukkan sepeda motor, bapak segera menghampiri. Beliau mengaku sudah mengantuk, tapi tak bisa tidur karena ada janji denganku. Disitulah aku baru teringat. Bapak adalah tipe orang yang sangat memegang janji. Itu juga yang selalu beliau tanamkan padaku, agar selalu berlaku jujur dimanapun, dan jangan pernah mengingkari janji untuk hal apapun. Bapak lalu mengajakku duduk berdua di teras. Lalu, pertanyaan pertama yang beliau lontarkan adalah, "Kamu lihat atau ngalami apa?" Aku pun menceritakan semuanya, yaitu keanehan yang terjadi di situ Bondo. Bapak kulihat manggut-manggut. Kemudian beliau membuka jawaban dengan satu kata kunci, yaitu Ngujang. Sontak aku pun terhenyak. Ngujang adalah sebuah desa di Kabupaten Tulungagung yang konon di sana ada tempat pesugihan monyet yang kadang disebut Ngipri Ketek. Konon orang yang mencari pesugihan di sana banyak yang berhasil. Hanya saja yang dipilih menjadi tumbal adalah salah satu anggota keluarga inti, terutama anak. Mendengar kata Ngujang, aku pun mengejar bapak dengan banyak pertanyaan. Dan beginilah penjelasan beliau. Radit adalah teman sekolah Roni, adikku. Bapaknya bernama Pak Sunar, yang kebetulan dulu adalah temannya bapak. Kata bapak, Pak Sunar tiba-tiba menjadi kaya sejak sekitar 2 tahun terakhir. Padahal dulu keluarganya termasuk yang paling miskin di kampung sebelah. Menurut bapak, Radit meninggal sekitar setengah tahun yang lalu. Banyak warga di sana yang merasa janggal dengan kematian Radit. Selain mendadak karena sebelumnya dia terlihat ceria dan bermain dengan teman-temannya, konon ada yang melihat sebenarnya bukanlah jasad Radit yang dikuburkan, melainkan seekor monyet. Tapi tentu saja hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan itu. Karena penasaran, aku pun bertanya, "Apa memang benar, Pak?" Bapak terlihat tak terlalu yakin. Lalu beliau berpesan agar aku tidak ikut-ikutan menuduh. Beliau juga menegaskan kembali bahwa dimanapun aku harus bekerja dengan baik dan jujur, serta jangan pernah tergiur dengan jalan-jalan pintas. Percakapan pun menjadi panjang malam itu. Aku juga bertanya tentang latar belakang Pak Sunar, bapaknya Radit. Kata bapak, dulu beliau berteman ketika SR atau setingkat SD. Karena tidak ada biaya, Pak Sunar tak sampai lulus SD. Sedangkan bapakku sempat melanjutkan sekolah sampai lulus SMP. Kata bapak lagi, sebenarnya sudah cukup lama ada kasak kusuk tentang Pak Sunar yang dicurigai menjalani pesugihan Ngujang. Tapi semuanya menjadi semakin kuat sejak peristiwa meninggalnya Radit. Aku memang tak terlalu kenal dekat dengan Pak Sunar. Hanya saja, aku masih ingat wajahnya karena dulu pernah beberapa kali bekerja di sawah bapak. Sekitar jam 12:30 malam, aku pun masuk kamar dan tidur. Sampai tiba-tiba, aku merasa berada di sebuah tempat yang asing. Di sana aku duduk sendirian di atas sebuah kursi kayu, di tengah sawah yang luas dan hijau. Rasanya angin berhembus begitu damai dan sejuk. Tiba-tiba, dari kejauhan ada seorang anak kecil yang lari terbirit-birit. Aku pun berdiri
dan anak itu memang berlari ke arahku. Di belakangnya ada seorang laki-laki tua yang terlihat mengejar dengan membawa sebatang kayu cukup besar. Aku tak paham apa yang sedang terjadi. Yang jelas, anak itu kemudian berhenti sekitar 2 atau 3 meter di dekatku. Dengan nafas tersengal, dia cuma berkata, "Mas, tolong aku." Dan wajah anak itu lagi-lagi sama persis dengan Radit. Tapi tak lama, karena beberapa detik kemudian laki-laki di belakangnya berhasil menyusul dan menyahut tubuh anak kecil itu. Lalu dibawa berlari entah kemana. Aku yang terkesima dan melongo hanya bisa melihat sekilas wajah bapak itu adalah Pak Sunar. Begitu ingin kembali duduk, aku pun terbangun. Disitulah aku merenung. Apa benar tadi yang diceritakan bapak, bahwa Pak Sunar dicurigai sebagai pelaku pesugihan Ngujang? Atau hanya karena perasaan saja, maka Radit dan bapaknya sampai terbawa dan masuk dalam mimpiku? Tentu saja, semua itu tak kutemukan jawabannya. Dan setelah berjuang lagi cukup lama, aku pun tertidur kembali. Keesokan harinya, aku harus berkemas untuk kembali bekerja di Bali. Seperti ketika pulang, aku kembali berboncengan dengan Saman. Sedangkan Taufik membawa sepeda motor sendiri. Setelah pamit dan berpelukan dengan ibu, bapak, dan Roni adikku, kami pun memulai perjalanan kembali ke perantauan. Sesampainya di perbatasan Probolinggo Situbondo, Saman sempat mengajak untuk singgah lagi di Pasir Putih dan menikmati pemandangan laut. Tapi kali ini aku menolak, dengan alasan ingin segera beristirahat di Bali. Menjelang sampai Pasir Putih, perasaanku tidak nyaman. Aku yakin ini pasti karena teringat tentang Radit dengan segala kisah pesugihan yang konon dijalani oleh bapaknya. Dan ternyata aku mengalami keanehan lagi. Begitu melewati tempat yang dulu kami singgahi, mataku menangkap seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan di sisi gunung. Dan wajahnya benar-benar sama dengan bulan lalu. Dan sama persis pula dengan yang ada di foto milik Roni adikku. Dia adalah Radit. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa. Semoga Radit yang malang tenang di alam sana. Tamat. Demikian kisah misteri kali ini, yaitu kisah horor monyet Pasir Putih. Semoga kisah-kisah kami bisa menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.